Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pembelahan sel. Pada makhluk hidup, terdapat unit struktural terkecil yang disebut dengan sel. Setiap sel pada makhluk hidup dapat mengalami pembelahan. Pembelahan sel bertujuan untuk reproduksi, perbaikan, dan pertumbuhan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pembelahan sel mitosis. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom induknya. Proses pembelahan mitosis terjadi pada semua sel makhluk hidup, kecuali pada jaringan yang menghasilkan sel gamet atau sel kelamin. Pada manusia dan hewan, pembelahan mitosis terjadi pada sel meristem somatik atau disebut juga sel tubuh muda yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan pada tumbuhan terjadi pada jaringan embrional antara lain ujung akar, ujung batang, dan lingkaran tahun. Ciri-ciri terjadi satu kali pembelahan. Jadi pada sel yang mengalami mitosis, sel akan membelah hanya terjadi satu kali saja, menghasilkan dua sel anakan. Pada pembelahan mitosis, dalam pembelahannya menghasilkan dua sel. Sifat sel anakan sama dengan induk. Pada sel anakan dan jumlah kromosom anakan sama dengan induknya. Umumnya, sifat sel anakan hasil mitosis bersifat diploid 2N. Terjadi pada sel tubuh. Pembelahan mitosis hanya terdapat pada sel tubuh makhluk hidup, seperti sel kulit, sel tulang, sel darah, maupun sel epitel. Fase mitosis merupakan fase paling pendek dari siklus sel. Pada proses ini terjadi pembagian informasi genesis yang dibagikan terlebih dahulu telah melalui proses replikasi pada interfase. Interfase atau disebut juga dengan fase istirahat terdiri atas 3 fase, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. Fase G1, fase pertumbuhan primer. Pada fase ini, sel belum mengadakan replikasi DNA yang masih bersifat 2N diploid. Sementara organel-organel sel memperbanyak diri guna menunjang kehidupan sel. 2. Fase sintesis. Pada fase ini, sel mensintesis materi genetik terutama DNA. 3. G2. Fase pertumbuhan sekunder. Pada fase ini, sel memperbanyak organel-organel yang dimilikinya agar dapat diwariskan kepada setiap sel turunannya. Tahap pembelahan mitosis. 1. Profase. Pada profase terjadi proses-proses sebagai berikut: kondensasi materi genetik, pemisahan sentrosom, pembentukan benang spindle, nukleus menghilang. 2. Metafase. Terjadi kromosom melekat pada benang spindle dari kutub berbeda. Kromosom berjajar di lempeng metafase atau bidang ekuator. 3. Anafase. Pemecahan protein kohesin. Pasangan kromatid berpisah ke kutub sel yang berbeda membentuk kromosom anakan. 4. Telofase. Kromosom anakan diselubungi membran inti. Nukleus terbentuk kembali. Kromosom dekondensasi. Benang spindle didepolimerisasi. Terbentuk dua nukleus identik. Sekian dari kelompok 1. Bila ada salah kata atau kalimat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.